Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang auditory system atau sistem pendengaran. Sistem pendengaran ini seperti sistem visual yang kita bahas di minggu kemarin. Yang kita bahas sistematikanya seperti ini, yaitu stimulus dari sistem auditori, kemudian anatomi dari organ sistem auditori, yaitu telinga, kemudian jalur dari sistem auditori, dan gangguan sistem auditori. Nah, kita mulai dari stimulusnya dulu. Stimulus dari sistem auditori tadi adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Nah, apa sih mendengar ini? Mendengar adalah kemampuan mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang disebut dengan suara. Nah, kalau gitu, stimulus dari sistem auditori adalah suara. Suara itu apa? Suara itu adalah getaran atau vibrasi mekanis. Nah, tapi nggak semua suara yang bisa didengar oleh manusia. Manusia itu hanya bisa mendengar suara atau getaran mekanis dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, suara, bagaimana sih kita mempersepsi suara? Kenapa kita bisa mempersepsi suara? Karena suara itu mempunyai dimensi. Dimensi-dimensi inilah yang kita persepsikan sehingga kita bisa mendengarkan suara. Nah, dimensi-dimensinya ada 3, yaitu amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah keras atau lembutnya suara. Kita persepsikan dengan loudness. Loudness itu bahasa sederhananya apa? Volume. Volume, ya. Dimensi yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu terkait dengan rendah dan tingginya frekuensi dari suara. Persepsi dipersepsikan dengan pitch. Ingat ya, pernah ada istilah pitch control gitu ya. Atau misalnya ketika dalam dunia musik ya, ada yang disebut dengan sopran, ada yang disebut tenor, bariton, bass, dan lain-lain. Nah, itu adalah ceritanya tentang frekuensi. Frekuensi. Atau misalnya yang lebih ini lagi, yang lebih sehari-hari lagi, yaitu suaranya cempreng. Nah, cempreng itu sendiri merujuk pada frekuensi yang tinggi ya. Kalau bass itu frekuensinya rendah. Nah, dimensi yang ketiga adalah kompleksitas. Terkait dengan murni dan campuran. Kita mempersepsikannya dengan timbre. Oke, kita lanjut ke anatomi dari sistem auditori. Nah, organ dari pendengaran kita, auditori kita, itu adalah telinga. Telinga itu kita bagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu fungsinya untuk membantu memusatkan getaran atau gelombang suara. Sedangkan telinga tengah, dia nanti meneruskan getaran atau gelombang suara. Ada fungsi lain dari telinga tengah, yaitu menyeimbangkan tekanan udara di telinga dan di luar telinga. Nah, jadi di telinga tengah ada 2 fungsi. Pertama, fungsi meneruskan suara atau getaran atau vibrasi mekanik, dan fungsi yang kedua adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara dari dalam telinga dengan di luar telinga. Kemudian telinga dalam itu ada 2 fungsi juga, yaitu pertama fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran adalah meneruskan suara atau getaran tadi dan mengubahnya menjadi impuls saraf.
Dan yang kedua, fungsi yang kedua adalah fungsi keseimbangan atau lebih dikenal dengan istilah vestibular. Oke, kita sekarang ke telinga luar. Nah, telinga luar sendiri itu ada 3 bagian penting dari telinga luar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pinna atau daun telinga. Nah, pinna ini fungsinya untuk mengarahkan suara ke dalam telinga, ya, ke dalam telinga. Nanti dia akan melewati liang telinga, kemudian dia akan sampai pada gendang telinga atau membran timpani. Terus bagian yang kedua namanya kanalis auditoris externa. Ini yang tadi disebut dengan istilah liang telinga atau saluran telinga. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya tadi menyampaikan suara yang sudah diarahkan oleh pinna itu ke dalam. Nanti bagian ujung dari kanalis auditoris externa itu ada membran timpani atau gendang telinga. Nah, di kanalis auditoris externa ini nanti banyak sekali serumen karena banyak kelenjar di situ yang menghasilkan serumen. Serumen itu buat apa? Serumen itu dia berfungsi sebagai antiseptik. Antiseptik. Buat apa sih antiseptik? Ya, untuk mempertahankan kondisi telinga. Jadi misalnya kalau ada benda asing itu dia akan mati karena ada antiseptik di situ, gitu ya. Nah, ada yang ini ya, ada yang salah. Serumen itu disebutnya dengan kotoran telinga. Nah, beda ya, serumen dengan kotoran telinga. Bedanya gimana? Nah, bedanya kita analogikan aja, kayak di kulit ya. Di kulit itu beda antara keringat dengan daki. Ya, tahu ya membedakannya? Nah, kurang lebih seperti itu. Serumen dengan kotoran telinga sama dengan keringat dengan daki kalau di kulit. Nah, ya. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga. Nah, gendang telinga ini fungsinya untuk meneruskan suara ke telinga bagian yang lebih dalam lagi, yaitu telinga tengah. Nah, telinga tengah tadi masih ingat ya, ada 2 fungsi di telinga tengah, yaitu fungsi untuk menyampaikan suara, dan fungsi kedua adalah menyeimbangkan tekanan udara yang ada di luar telinga dengan di dalam telinga. Nah, di telinga tengah ini ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3, yaitu os malleus, os incus, dan os stapes. Biar mudah ngapalinnya, ingat aja MIS, MIS. Os malleus, os incus, os stapes. Os itu artinya tulang ya. Atau kalau bahasa Indonesianya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, di telinga tengah juga ada saluran yang menyeimbangkan tekanan udara di telinga dengan di luar telinga. Nama salurannya adalah saluran Eustachius. Nah, ini adalah gambar dari tulang tulang pendengaran di telinga tengah, yaitu os malleus, os incus, dan os stapes. Saluran Eustachius itu buat apa sih? Nah, sebenarnya tadi udah dijelaskan ya fungsinya, diulang lagi. Tugasnya saluran Eustachius ini adalah menyeimbangkan tekanan udara di luar telinga dengan di dalam telinga. Jadi saluran Eustachius ini menghubungkan telinga tengah ke belakang faring. Ya, faring. Bukan laring ya, ada perbedaan ya, ada faring, ada laring. Ada kerongkongan, ada tenggorokan, gitu ya. Nah, saluran Eustachius ini nanti dia akan di salurannya itu nanti akan terbuka dan tertutup terus pada saat menguap atau mengunyah.
Nah, ada situasi ya, fenomena ketika misalnya kita sedang naik pesawat, ketika take off, ketika lepas landas. Nah, itu biasanya terjadi fenomena tuli sementara atau bukan tuli barangkali ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang ngobrol dengan teman, kemudian naik pesawat, itu tiba-tiba suara itu terdengar, suara teman kita itu suaranya terasa jauh atau agak nggak kedengeran. Nah, itu sensasi itu ya, sensasi itu terjadi karena apa? Karena eh, tekanan udara itu berubah. Tadi tekanan tekanan udaranya kan tekanan yang ada di darat ya. Kemudian ketika take off, maka tekanan udara itu yang dalam telinga kita masih tekanan udara yang di darat, tapi di atas ternyata tekanannya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan adanya sensasi tuli sementara tadi. Gimana caranya biar balik lagi menjadi normal? Bisa dengar lagi secara biasa. Caranya dengan mengunyah atau menguap. Kenapa mengunyah dan menguap bisa membuat tadi sensasi tuli sementara tadi jadi normal lagi? Ya tadi kan karena salurannya akan terbuka dan tertutup sehingga membantu menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga dengan di luar telinga. Kemudian kita ke telinga dalam. Di telinga dalam itu ada dua fungsi. Masih ingat fungsinya? Yaitu pertama fungsi pendengaran, yang kedua fungsi keseimbangan atau fungsi vestibular. Fungsi pendengaran dia berfungsi untuk mengubah suara menjadi impuls saraf. Sedangkan keseimbangan menyeimbangkan posisi tubuh kita, terutama kepala. Nah, apa bagian dari telinga dalam ini? Bagian dari telinga dalam ini kita sederhanakan aja. Jadi namanya adalah koklea atau kadang disebut dengan rumah siput karena mirip dengan siput ya. Kemudian sebenarnya ada bagian-bagian ini ya di koklea ini ya atau di rumah siput ini ya. Nah, nanti Anda bisa lihat lebih jelas lagi ya, lebih ini lagi ada skala vestibulis, skala media, skala timpani dan lain-lain. Tapi secara umum nama nama organ yang ada di telinga dalam ini adalah koklea. Nah, ini adalah gambar dari koklea. Ini juga gambar dari koklea. Anda bisa pelajari lebih lanjut. Nanti bisa baca juga di buku dari Pinel. Nah, ini kita bahas tentang sistem vestibular dulu. Di koklea tadi, di rumah siput tadi, yang seperti rumah siput tadi ya, yang muter-muter tadi, ada cairan di situ. Ada cairan. Nah, di cairan itu juga selain berfungsi untuk pendengaran, ya, selain fungsi untuk pendengaran, juga berfungsi untuk keseimbangan. Jadi, perubahan dari cairan, posisi cairan yang ada di koklea tadi akan membawa informasi mengenai arah dan intensitas gerakan kepala untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya, makanya kalau misalnya Anda senang nonton ini ya, nonton nonton olahraga, misalnya olahraga tinju. Nah itu kalau di tinju itu misalnya dipukul, nah pukulnya bagian kepala. Nah kenapa ada orang atau ada petinju yang ketika dia dipukul itu roboh? Kenapa? Karena keseimbangannya terganggu. Kemudian ketika dia terganggu, maka dia diberi waktu 10 hitungan untuk berdiri lagi. Nah, kadang karena saking kuatnya pukulan itu dan kondisi vestibularnya itu belum stabil, maka orang itu nggak bisa bangun tuh. Nggak bisa bangun. Jadi ketika bangun pun dia tinju tadi jatuh lagi gitu ya. Atau
Anda pernah main misalnya ya, mainnya tentang keseimbangan, mainnya gimana? Caranya seperti ini. Jadi Anda buat garis kira-kira 10 meter di ujung sana, kemudian Anda taruh uang. Kemudian di ujung yang satu lagi Anda minta teman untuk memegang telinga, kemudian kepalanya ditundukkan, kemudian memutar 10 kali, terus bilang, ya, silakan diputar, terus jalan lurus, jangan eh, garis itu nggak boleh keluar dari garis. Kalau bisa silakan ambil uangnya. Nah, pernah main seperti itu? Apa yang terjadi biasanya? Biasanya nggak ada yang berhasil untuk ngambil uang tadi. Kenapa sih itu nggak bisa ngambil uang itu tadi? Ya karena keseimbangannya terganggu, organ vestibularnya terganggu dengan cara diputar-putar tadi, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jalur penglihatan. Bagaimana proses mendengar terjadi? Sambil kita ulang materi yang sudah dijelaskan tadi. Pertama, gelombang suara. Gelombang suara adalah gelombang vibrasi mekanis yang frekuensinya itu 20-20 ribu Hz. Dia masuk ke dalam daun telinga atau pina. Diarahkan oleh daun telinga untuk masuk ke liang telinga. Apa nama liang telinga? Canalis auditorius externa. Kemudian dari situ dia akan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga nama lainnya adalah membran timpani. Kemudian getaran itu akan ditransmisikan melalui telinga tengah, melalui 3 tulang pendengaran. Tulang pendengarannya masih ingat? MIS, osmaleus, incus, dan os stapes. Dari os stapes atau tulang sangguldi, maka ditransmisikan ke telinga dalam, ke koklea atau ke rumah siput. Nah, di dalam rumah siput tadi kita udah bahas tuh, di rumah siput tadi ada cairan. Ya, ada cairan. Nah, cairan ini akan bergetar. Jadi selain sebagai keseimbangan, dia juga akan bergetar. Nah, getaran ini akan membuat sel-sel rambut di dalam koklea itu bergetar. Nah, sel-sel rambut atau hair cell inilah yang menjadi reseptor dari sistem pendengaran. Ingat ya, jadi sel reseptor sistem pendengaran, sistem auditori adalah apa? Adalah hair cell atau sel rambut. Sel rambutnya bergetar, maka terjadilah potensial aksi. Nah, potensial aksi akan ketika potensial aksi terjadi, maka informasi pendengaran tadi, suara tadi itu diubah menjadi impuls saraf. Maka dia berjalanlah informasi itu sepanjang saraf auditori untuk diteruskan ke otak di pusat pendengaran kita. Nah, sebelum sampai pada pusat pendengaran kita, dia akan melewati talamus. Bagian talamus yang dilewatinya adalah medial geniculate nucleus. Dari talamus atau medial geniculate nucleus, maka disampaikanlah ke pusat pendengaran kita yang namanya primary auditory cortex atau namanya Hesky gyrus. Nah, makanya kita bisa mendengar. Ingat jadi apa area pendengaran kita di otak apa namanya? Primary auditory cortex atau Hesky gyrus. Nah, apakah sudah selesai sampai di situ? Tentu tidak. Itu cuma sampai mendengar aja. Nanti ada 2 jalur dari situ ya. Dari situ tuh maksudnya dari primary auditory cortex. Primary auditory cortex itu ada di gambar ini nih, yang digambarkan dengan warna ungu. Jadi adanya di lobus yang di pinggir apa namanya? Lobus temporal. Nanti akan ada 2 jalur dari primary auditory cortex tadi ya. Ada jalur yang ke depan.
Jalur yang ke depan dia mengarah ke prefrontal cortex, namanya jalur anterior. Buat apa? Buat informasi-informasi terkait auditori untuk mengidentifikasi suara. Ketika kita tahu, oh ini suaranya teman kita, ini suaranya orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Nah, kita mengetahui suara itu siapa karena adanya jalur anterior ini. Kemudian ada jalur satu lagi yaitu jalur posterior yang mengarahnya ke posterior atau ke belakang. Dia sampainya yang tempat yang ditujunya yang mana? Namanya adalah posterior parietal cortex. Nah, jalur posterior ini membawa informasi tentang lokasi suara. Lokasi suara. Ini yang memungkinkan kita, misalnya kita dipanggil nama kita bisa menoleh ke arah suara, sumber suara. Ya, dipanggil nama kita, kemudian kita menoleh. Nah, itu karena adanya jalur posterior. Jalur posterior. Nah, ini adalah gambar dari jalur dari ini ya, jalur pendengaran kita. Nanti Anda bisa pelajari lagi yang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh Anda ulang dari gambar ini. Ini juga ya. Nah, yang terakhir adalah tentang kerusakan sistem auditori. Kerusakan sistem auditori ini menyebabkan pertama dia mengurangi kemampuan seseorang mengenali suara. Kalau dia mengkurang kemampuan mengenali suara, maka jalur mana yang rusak? Apakah anterior atau posterior? Jalur anterior. Nah, kalau tidak bisa mengenali lokasi suara, maka jalur mana yang rusak? Jalur posterior. Ya. Kemudian kerusakan juga bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu conductive deafness dan nerve deafness. Conductive deafness itu nama lainnya adalah kerusakan osikel. Artinya yang rusak adalah organ-organ dari pendengaran yang ada di telinga. Ya. Sedangkan nerve deafness nama lainnya adalah kerusakan koklea. Jadi nerve deafness itu yang rusak adalah sarafnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi auditori sistem ini. Kemudian jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa bahas itu di sesi diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.